Selamat pagi anak-anak. Kita akan kembali lagi untuk belajar pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Untuk pertemuan pada hari ini, kita akan membahas tentang bab 1, yaitu sejarah penyiaran agama Buddha di Indonesia. Zaman Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno disebut juga Mataram I, yang dipimpin oleh Raja Sailendra beragama Buddha. Berdiri sekitar abad ke-8, yaitu tahun 775 sampai 850 di daerah Bagelan dan Yogyakarta. Ilmu pengetahuan terutama di bidang kesenian seperti seni pahat tingkat tinggi. Contoh seni pahat yaitu Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Kalasan, Candi Sewu, dan Candi Plausan. Setelah Raja Sailendra wafat, Kerajaan Mataram dipimpin oleh Raja Sanjaya yang beragama Hindu. Namun, agama Buddha dan Hindu dapat berkembang dan hidup rukun dan damai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang zaman Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berasal dari Sumatera Selatan, berdiri pada abad ke-7 yang dipimpin oleh Raja Dabuntayang. Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Raja Bala Putradewa. Kerajaan Sriwijaya pada masa kejayaannya sebagai pusat pendidikan agama Buddha. Ixing merupakan peziarah dari Tiongkok yang berkunjung ke Sriwijaya pada tahun 671 dan 695, serta Atisa, seorang sarjana dari Tibet yang mengatakan bahwa Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Agama yang berkembang di Sriwijaya adalah agama Buddha Vajrayana atau yang sering dikenal dengan Mahayana. Budaya yang berkembang di Kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh kebudayaan dari India dan Jawa. Contohnya budaya Sriwijaya yaitu langgam atau gaya Sriwijaya yang memperlihatkan kemiripan oleh langgam Amarawati India dan langgam Sailendra Jawa sekitar abad ke-8 sampai dengan ke-9. Perdagangan. Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yaitu penguasaan antara Selat Malaka dan Selat Sunda. Selanjutnya yaitu penyebaran penduduk ke Maharajaan Bahari. Penduduk dari Sriwijaya telah menghuni di Pulau Madagaskar sejak tahun 830 Masehi dengan bukti bahasa Malagasy mengandung serapan bahasa Sanskerta dengan modifikasi linguistik bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Hubungan dengan bangsa Sailendra. Munculnya keterkaitan antara Sriwijaya dan dinasti Sailendra dimulai karena adanya nama Sailendra Pangsa. Pada beberapa prasasti di antaranya pada prasasti Kalasan di Pulau Jawa
Prasasti Linggor di selatan Thailand, dan Prasasti Nalanda di India. Hubungan dengan kekuatan regional. Untuk memperkuat posisinya atas penguasaan kawasan Asia Tenggara, Sriwijaya menjalin hubungan diplomasi dengan Kekaisaran Cina. Pada masa awal, Kerajaan Khmer merupakan daerah jajahan Sriwijaya. Banyak sejarawan mengklaim bahwa Chaiya di Provinsi Surat Thai, Thailand Selatan, sebagai ibu kota kerajaan. Kronik Tiongkok menyebutkan bahwa Kulotunga Chola I sebagai Raja Sanfotsi membantu perbaikan candi dekat Kanton pada tahun 1079. Pada masa dinasti Song, candi ini disebut dengan nama Tian Ching Quan, dan pada masa dinasti Yuan disebut dengan nama Yuan Miao Quan. Masa keemasan. Dari catatan sejarah dan bukti arkeologi, pada abad ke-9, Sriwijaya telah melakukan kolonisasi pada hampir semua kerajaan di Asia Tenggara, antara lain wilayah Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Warisan sejarah. Sriwijaya telah menjadi inspirasi seni budaya. Contoh warisan sejarah seperti bahasa Melayu, kota Palembang, tarian tradisional, dan gending Sriwijaya.